Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lista Aulia dengan NIM 12580300553 dari kelas 1C akan melakukan wawancara sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan rendahnya kesadaran masyarakat RT 01 terhadap kepentingan BPJS Kesehatan. Salah satu kader dari wilayah sini. Baik Ibu, yang pertama ada pertanyaan, apakah apa temuan Ibu sebagai kader mengenai alasan umum warga RT 01 menunda mengurus BPJS? Ya karena ekonomi, terus kurang sadarnya masyarakat betapa pentingnya kesehatan itu. Baik, lalu yang kedua siapa pihak yang biasanya kader libatkan dalam kegiatan sosialisasi atau edukasi dalam BPJS ini? Kader khusus kesehatan dibantu sama kader kelurahan untuk sosialisasi BPJS tersebut. Lalu di mana sih Bu kalau misalnya kader tuh biasanya nemuin kesulitan ketika mengumpulkan data kepesertaan warga? Di lingkungan kami mah tidak terlalu banyak kendala, cuman ada kendala sedikit, tidak mau mengurus sendiri, maunya dibantu sama kader tersebut. Oh, jadi kayak kurang mandiri gitu ya warga tuh, jadi mau dibantu. Tidak mau ribet sih. Ya. Lalu yang keempat, kapan tuh biasanya kader tuh melakukan pendataan atau pengecekan kepesertaan BPJS warga? 1 tahun sekali itu kalau diminta dari pihak kelurahan pendataan. Lalu mengapa menurut Ibu beberapa warga tuh cenderung menunda mengurus BPJS meskipun manfaatnya tuh sudah jelas gitu? Ya itu karena tidak mau ribet lah. Intinya apa itu ya? Iya. Ribet. Iya. Maunya mau dibantu gitu sama kader. Lalu bagaimana langkah Ibu itu sebagai kader untuk meningkatkan kesadaran warga agar lebih tanggap terhadap pentingnya BPJS itu? Mengadakan sosialisasi setiap bulan sekali, yaitu di hari Jumat ketiga, dan dibantu oleh tim medis dari Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama informan kedua, yaitu Bapak RT 01. Jadi saya izin bertanya Pak, untuk pertanyaan pertama, apa saja kendala yang Bapak lihat ketika mengajak warga untuk memiliki atau mengaktifkan BPJS? Menurut saya pribadi, untuk selama ini nggak ada kendala sebenarnya, cuman mungkin kendalanya karena nggak mempunyai waktu luang, mungkin yang kerja ataupun yang belum mendapat atau menerima keyakinan penjelasan dari pihak pengurus ataupun pihak BPJS sendiri, mungkin itu. Malah kendala nggak ada sebenarnya. Oh baik. Lalu yang kedua, siapa saja warga yang menurut Bapak itu paling membutuhkan prioritas dalam kepesertaan BPJS? Yang paling membutuhkan ya prioritasnya mungkin ya seperti lansia gitu kan, seperti ibu-ibu yang udah lansia itu, terus yang tidak mempunyai istilahnya penghasilan yang tetap, mungkin itu yang lebih diprioritaskan gitu. Betul. Lalu di mana warga biasanya mengalami kendala saat proses pendaftaran atau aktivasi BPJS? Sebenarnya nggak ada itu untuk selama ini nggak ada kendala ataupun apapun itu dalam berkaitan BPJS tersebut gitu. Oh, baik. Lalu kapan Bapak terakhir kali memberikan imbauan atau informasi terkait BPJS kepada warga? Kurang lebih dari 2 bulan ke belakang mungkin ya, ataupun istilahnya walaupun nggak ada imbauan juga, mungkin karena udah pada tahu sebagian besar gitu warga sendiri. Jadi istilahnya tinggal kita mengaktifkan dan mungkin proses dari nantinya kalau ada
kendala untuk berobat mungkin penerimaan dari pihak rumah sakitnya misalnya lebih memperhatikan gitu. Lebih kesadarannya gitu ya. Kesadarannya, iya. Lalu mengapa menurut Bapak sebagian warga tuh masih menganggap BPJS sebagai urusan yang bisa ditunda gitu? Mungkin ya kendalanya itu kurang pengetahuannya mungkin ya, ataupun istilahnya kurang menerima penjelasan mungkin ya, pola berpikirnya atau gimana, ataupun istilahnya mungkin keterbelakangannya karena dia belum membutuhkan, jadi nggak merasa istilahnya membutuhkan keperluan mempunyai BPJS mungkin. Jadi dati welah gitu ya. Lalu yang terakhir Pak, bagaimana cara Bapak meningkatkan partisipasi warga agar lebih aktif mengurus BPJS? Ya itu mungkin ya seperti istilahnya mengajak ataupun menghimbau pada warga, intinya dari obrolan keseharian mungkin, dan juga memperlihatkan contoh-contoh yang diterima baik sama warga gitu, seperti penerimaan di pihak terkaitnya seperti rumah sakitnya atau apapun gitu. Terus istilahnya ada warga yang benar membutuhkan, terus kita prioritaskan, kita bantu. Terus prosesnya dari pihak yang istilahnya pihak rumah sakit ataupun apapun istilahnya ngebantu, prosesnya lancar, nah mungkin itu bisa lebih meyakinkan untuk warga masuk punya BPJS mungkin begitu. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada warga, salah satu warga RT 01. Oke, baik Ibu, pertanyaan pertama, menurut Ibu, apa faktor utama yang membuat warga RT 01 ini kurang menyadari pentingnya memiliki BPJS Kesehatan? Kalau menurut saya semua sih karena ekonomi ya. Yang pertama, walaupun ada gratis kan setiap bulan itu ada iuran ya, dan semua orang itu pasti dia kalau belum ada terjangkit penyakit tersebut pasti gini, udah nggak usah dipakai dulu lah BPJS-nya, jadi nggak diangsur kan, nggak diiuran gitu per bulannya. Akhirnya nanti dia kalau udah ada penyakit yang udah kronis baru deh kerasa kalau waduh ternyata penting juga ya BPJS itu. Terus jadi tunggakan dia kan makin banyak, makin membengkak. Nanti kalau udah membengkak pasti dia udah ribet sendiri gitu. Ya, betul juga. Lalu yang kedua, siapa menurut Ibu yang seharusnya berperan besar dalam mengedukasi warga tentang BPJS? Menurut saya yang pertanyaan kedua ya, itu sih dari petugas kesehatan yang utama. Terus yang kedua dari puskesmas setempat, dari kelurahan juga harus ada edukasi ke masyarakat pentingnya kita punya BPJS. Lalu yang ketiga, di mana biasanya masyarakat itu mendapat informasi terkait layanan kesehatan atau BPJS di wilayah ini? Kalau dari info itu bisa ya dari semua itu sudah ada grup WhatsApp masing-masing, dari RT, RW semua, dari BPJS juga udah bisa dicek dari Google, dari TikTok segala macam. Terus ada juga yang di-share dari WhatsApp, dari grup lah gitu, ada semua sih sekarang. Lalu yang keempat, kapan Ibu menyadari bahwa tingkat kepedulian masyarakat ini terhadap BPJS menurun? Setelah ditemukannya beberapa penyakit yang kronis di wilayah tersebut, jadi orang itu baru jadi BPJS teh menurun gitu. Jadi orang teh baru kerasa orang itu ada penyakit kronis, jadi kita harus ceklah ke BPJS tersebut. Oke. Lalu mengapa menurut Ibu sebagian warga tuh masih menganggap BPJS itu tidak terlalu penting? Karena orang itu tidak peduli dengan kesehatan diri sendiri, dari pola kesehatan, dia tidak mau ribet dengan urusan BPJS juga, jadi nggak mau ngurus gitu. Ya, jadi malas ya. Jadi malas. Nah, yang terakhir, bagaimana saran Ibu agar masyarakat ini lebih sadar dan mau mengurus BPJS? Saran sih kita harus cek ya kesehatan setiap minimal 1 tahun sekali, supaya kita kalau tahu ada penyakit ini kita kan pasti butuh juga namanya BPJS, apalagi kalau udah kronis. Jadi kita harus cek minimal setahun sekali atau 6 bulan sekali. Udah. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.